Menurut gua itu salah desainnya. Jangan estetikanya doang. Maaf ya, kasih tahu pejabat yang ada di DKI. Jangan tamannya, konservasinya. Jadi jangan bougainville semua. Sekali-sekali dong ada hutan bambu di tengah-tengah kota. Keren kan? Itulah pandangan Haji Khairuddin atau akrab disapa Babeh Idin tentang hutan kota yang dimiliki ibu kota Jakarta. Babeh Idin adalah seorang jawara, ya, jawara penjaga dan perawat hutan kota Pesanggerahan Jakarta Selatan. Sejak 1982 silam, kekesalan Babeh Idin terhadap semakin habisnya pepohonan dan hutan di Jakarta membawanya ke tempat ini. Sejak itu Babeh Idin mendedikasikan hidup untuk hutan. Babeh Idin kembali menanam pohon-pohon besar dan menjaganya tumbuh di areal seluas 120 hektar ini. Inilah hutan yang berada di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan yang dikelola bersama kelompok binaannya, Sangga Buana. Tanaman besar seperti kecapi dan bacang dipertahankan. Babeh Idin juga menanam dan merawat porang, salah satu potensi sumber pangan yang diminati dunia. Lebah liar jenis kelanceng atau trigona sebagai penghasil madu obat menjadi penghuni tetap di hutan ini, dirawat dan dibiarkan liar. Tidak hanya itu, di antara padatnya bangunan beton di ibu kota, Babeh Idin juga membuktikan bahwa Jakarta juga bisa menjadi penghasil kopi. Kebun kopi jenis Arabica tumbuh subur di hutan kota ini. Bahkan biji hasil kopinya telah dijual hingga ke Iran dan Turki. Salah satu tanaman vital yang dianggap Babeh Idin dapat menyelamatkan masalah banjir di ibu kota juga masih tegak berdiri lebat di hutan ini. Bambu. Babeh Idin menyesalkan pohon bambu kini hanya tersisa sangat sedikit di perkotaan dan tidak dianggap penting sebagai pelindung sebuah ekosistem. Dulu namanya di Kali Pesanggerahan, Kali Ciliwung, Kali Cisadane itu hutan bambu. Cisadane itu yang namanya Tangerang itu hutan bambu. Sekarang jutaan bambu habis ditebang. Habis ditebang jutaan. Itu yang nanam 1 abad yang lalu. Dan itu ditanam sama orang tua kita. Orang tua kita tahu. Kata ada satu situs yang di ujungnya Kali Citarum itu namanya Pangeran Dipati Ukur. Itu abad ke-8. Bunyinya dalam bahasa kitanya, jangan nembangin bambu di lereng gunung. Jangan nembangin bambu di pinggir kali. Suatu saat nanti kalau itu habis, gunung akan bergejolak, kali akan meluap, melebar. Ini yang sekarang bambu dihabisin di tengah-tengah pinggir kali. Yang ada pancang. Nggak ada lagi konservasinya. Binyawak kagak bisa hidup, udang kagak bisa tumbuh di pinggir kali. Iya kalau jangan dipancang, mendingan diinin aja di keramik tuh kali. Biar Monas Kanyut gitu. Bambu dapat menjadi salah satu tanaman vital di Jakarta, tidak hanya karena dapat efektif menyerap karbon dioksida dan udara kotor, bambu juga dapat menjadi sumber oksigen bersih dan sarana konservasi air. Bambu dapat menyimpan banyak air saat hujan datang dan menjadi pelindung sumber air saat kemarau menerjang. Di hutan ini misalnya, sekurangnya terdapat 17 mata air yang diyakini terbentuk sejak abad ke-14. Babeh Idin menegaskan, mata air ini bahkan menjadi sumber air bersih sejak zaman perjuangan Raden Fathahilah di masa Batavia silam. Mata air inilah yang menjadi sumber aliran derasnya Sungai Pesanggerahan. Kondisi hutan kota seperti ini memang sudah jarang, tidak hanya di Jakarta tapi kota besar lain di Indonesia. Syarat ideal 30% luas sebuah kota adalah hutan atau ruang terbuka hijau pun sulit dipenuhi. Padahal negara maju dunia saat ini telah beralih dari konsep hutan kota menjadi kota hutan. Kenapa kok konsepnya dari hutan kota menjadi kota hutan? Karena konsep ekologis yang kuat tadi. Ya. Konsep tentang keakraban hayati, kemudian konsep tentang pentingnya sebagai paru-paru kota tadi, kemudian konsep secara lingkungan ya, pengendali banjir, pencemaran udara. Ini mendorong menjadi satu konsep ekologis. Kedua tentu konsep ekonomi. Kenapa? Ternyata hutan kota tidak sekedar tanaman saja. Mereka menjadi sumber pangan lokal, sumber obat-obatan, juga sumber keanekaragaman hayati. Secara sosial tentu ini membangun masyarakat yang berbeda ya. Kalau tadi saya katakan hutan kota itu hutan sebagai bagian dari kota, tetapi begitu masuk ke konsep kota hutan, sekarang dibalik, mereka membayangkan hidup di tengah hutan. Tidak hanya hutan di perkotaan, Indonesia sebenarnya juga sedang bersusah payah menjaga hutan alam yang tersisa, alih-alih menambahnya. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya,
Meski diklaim angka deforestasi turun dalam kurun 3 tahun terakhir, namun faktanya Indonesia masih terus kehilangan hutan ratusan ribu hektar setiap tahun. Pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan berangsur kehilangan hutannya secara permanen. Pulau besar yang masih memiliki hutan dominan hanya Papua, namun bukan berarti tanpa ancaman. Walau masih menjadi negara dengan hutan tropis terluas ketiga dunia setelah Brazil dan Kongo, namun sisa hutan alam Indonesia hanya sekitar 94 juta hektar pada 2019. Indonesia kehilangan lebih dari 2,8 juta hektar hutan dalam kurun 5 tahun atau 550 ribu hektar per tahun, sekitar 45 ribu hektar setiap bulan atau 1.500 hektar per hari. Ibaratnya kita kehilangan hutan dengan luas sekitar 10 kali Stadion Gelora Bung Karno setiap jam. Kebakaran hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan monokultur dinilai menjadi ancaman utama hutan Indonesia. Dibutuhkan lebih dari undang-undang, ajakan, atau ancaman untuk menjaga hutan alam maupun hutan di perkotaan, tapi sebuah tindakan untuk menyeimbangkan alam dengan manusia, bukan menguasainya. Jadi masihkah kita berpikir bahwa kota tidak butuh hutan? Karena tanpa hutan, kota tidak akan mendapatkan udara bersih, air bersih, pelindung dari cuaca ekstrim, bahkan tanpa hutan, kota tidak akan punya kehidupan di masa depan. Tim Liputan CNN Indonesia.